Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat besar syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak, tidak terhitung jumlahnya, tidak bisa kita bilang berapanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menetapkan jumlahnya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Malam hari ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada saya pribadi, yaitu berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Kota Bangkinang, di kampung halaman saya. Ya, kita semua dari Kampar, dan setelah pengajian kita satu kali dalam satu bulan, Jumat pekan kedua terhenti dengan datangnya pandemi COVID-19 bulan Maret yang lalu, ketika pemerintah menetapkan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan kerumunan dimanapun juga, maka berhenti pula pengajian kita. Dan walaupun di masjid ini sudah beberapa lama dimulai, tetapi saya pribadi melihat untuk menunda. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kembali memulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, semoga Allah melindungi kita semua dari berbagai bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati, perpisahan kita setelahnya perpisahan yang selalu di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Jalla fi'ula. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita yang sudah kita mulai adalah membaca sebuah kitab karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yang beberapa tahun lalu pernah mengisi di Masjid Islamic Center, ya, dari kota Madinah, guru besar di Universitas Islam Madinah, dan juga salah seorang yang mengajar di Masjid Nabawi bersama ayahnya juga. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Min Hidayati Suratil Fatihah, dari hidayah-hidayah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Maksudnya adalah bagaimana beliau mengetengahkan kepada kita beberapa hidayah yang bisa dipetik untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan pedoman, panduan dan tuntunan dalam kehidupan kita. Surah Al-Fatihah mungkin bukan surat yang asing bagi kita.
surat yang senantiasa bersama kita, dan dia surat yang paling mulia dari 114 surat Al-Quran. Surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dia dinamakan dengan Ummul Quran. Di antara namanya adalah induk Al-Quran. Dan bahkan Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan disari oleh Allah, dibuat intisarinya dan diletakkan di surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah intisari Al-Quran. Makanya mengetengahkan petunjuk-petunjuk yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa, karena dia intisari kitabullah. Dan bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah, di mana Allah mengkhususkan pintu langit, untuk dilewati oleh malaikat yang khusus, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW duduk bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terbuka pintu langit berdasarkan berita dari Jibril. Lalu kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya pintu yang terbuka itu adalah pintu yang belum pernah terbuka sebelum-sebelumnya, dan tidak akan dibuka lagi setelahnya. Memang saat itu saja ditetapkan oleh Allah untuk dibuka. Kemudian turun melewati pintu tadi satu malaikat. Turun malaikat, dan malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi bahwa malaikat yang turun ini adalah malaikat yang belum pernah turun sebelum-sebelumnya dan tidak akan pernah turun lagi setelahnya. Jadi Allah mengistimewakan berita tentang kemuliaan surah Al-Fatihah ini dengan pintu langit yang khusus untuk dilewati oleh malaikat yang khusus. Bahkan surah Al-Fatihah adalah surat yang Allah istimewakan untuk nabinya, yang tidak akan ada yang menandinginya di dalam Al-Quran, dan juga tidak akan ada yang menandinginya dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Makanya kedekatan kita dengan surah Al-Fatihah ini harus ada. Kedekatan batin, di mana kita mengulang-ulanginya terus berkali-kali dalam setiap hari dan malam. Ya, dalam salat subuh kita tidak membacanya, maka salatnya batal. Karena pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama bahwa surah Al-Fatihah itu rukun salat. Maka kebersamaan surah Al-Fatihah ini dengan seorang muslim yang menjaga salatnya ini luar biasa, sangat dekat sekali. Makanya kalau kita memahami kandungannya dan mampu untuk memetik hidayah-hidayah dari surah Al-Fatihah ini, maka ketika membacanya akan memunculkan getaran-getaran yang membukakan dan melapangkan dada. Ketika mendengar bacaan imam yang dibaca di salat jahar, rakaat pertama, kedua maghrib, rakaat pertama, kedua isya, dua rakaat subuh, ketika dibacakan oleh imam dan makmum mendengar, dia memahami kandungannya, nilai mendengarnya berbeda dengan nilai orang yang mendengar tanpa sedikit memahaminya. Nah, ini yang perlu kita camkan, kaum muslimin, kaum muslimat, ketika sekarang kita ketengahkan buku ini untuk kita bahas, agar pengaruh dari membaca Al-Fatihah, pengaruh dari mendengarkan bacaan imam dalam solat kepada solat kita itu besar. Karena luar biasa, dia membuat solat itu lebih dekat kepada kekhusyukan. Karena dia adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, dan surat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pintu langit yang khusus, dengan malaikat yang khusus, bukan untuk menurunkan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah turun dibawa oleh malaikat Jibril, tetapi untuk membawa berita
bahwa Al-Fatihah ini kekhususan Nabi yang tidak pernah diturunkan sebelumnya di dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab Allah yang lain. Maka ini sangat penting, dan bahkan dia adalah ruqyah. Makanya hidayah yang pertama yang juga telah kita mulai pada pertemuan sebelum kita libur, yaitu al-istisfa'u bil Fatihah atau al-istisfa'u biha, menjadikan surah Al-Fatihah itu sebagai sarana untuk mengobati penyakit. Ini nomor satu dari hidayah yang dipetik dari surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu adalah syifa. Dia adalah kesembuhan dari penyakit, dan penyakitnya sebagaimana dijelaskan di sana, nanti akan kita ulangi kembali. Penyakitnya baik itu penyakit kalbu ataupun penyakit badan. Penyakit kalbu ataupun penyakit badan. Baik, kita langsung masuk ke hidayah yang pertama. Karena di sini akan dinukilkan beberapa hidayah, sekitar 10 atau lebih ya, yang dipetik dari surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah menjadikan atau bagaimana dalam surah Al-Fatihah itu didapatkan sarana untuk memperoleh kesembuhan dari Allah. Ya, untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, baik untuk menyembuhkan penyakit hati, karena sebagaimana badan kita yang tampak ini, yang bagian luar ataupun yang bagian dalamnya itu akan dihinggapi oleh penyakit atau dihinggapi oleh penyakit, maka hati kita pun juga ada penyakitnya. Makanya hati itu terbagi. Ada yang hati yang namanya hati yang sehat, qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Kemudian ada hati yang sakit. Ada hati yang sakit. Hati yang sakit ini penyakitnya tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dideteksi, didiagnosa oleh sarana-sarana kedokteran sekarang ini. Orang sesehat-sehatnya, sebugar-bugarnya, yang hidupnya sesuai dengan prosedur hidup sehat, pola makannya sehat, olahraganya teratur, kehidupannya benar teratur, tetapi hatinya sakit. Hatinya sakit. Karena penyakit hati ini yang akan mendiagnosanya kitabullah, Al-Quran, agama kita yang mendiagnosanya. Di sana nanti ada penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong. Ya, ini penyakit-penyakit yang berbahaya, apalagi iri. Penyakit hati yang sangat luar biasa berbahaya, sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kalian hasad, iri. Hasad ini adalah tidak suka orang lain mendapat nikmat. Ya, ini asal muasalnya tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Kemudian akan naik tingkatnya ketika ada keinginan nikmat tersebut diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah dari orang tersebut. Dan bahkan tingkat berikutnya berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Awalnya yang pertama tidak suka orang mendapatkan kesenangan. SOS-nya apa? SMS ya. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang ya. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS, maaf. Inilah asal muasalnya hasad. Tidak senang melihat orang senang, dan bahkan senang melihat orang susah. Kemudian naik tingkatnya ketika kesenangan orang itu tercabut, dia bergembira, walaupun bukan dia yang menyebabkannya. Tetapi ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala jelas ya, atau disebabkan oleh pihak yang lain, dia merasa bergembira. Sampai naik ke tingkat yang lebih buruk lagi, yaitu dia berusaha agar nikmat yang didapatkan oleh orang tadi dicabut oleh Allah. Dia yang terkadang mencabutnya, berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ya, dengan banyak cara. Ini hasad yang diingatkan oleh Nabi. Ini penyakit apa? Penyakit hati.
penyakit hati. Sombong penyakit hati. Dan kesombongan yang merupakan penyakit hati ini diancam oleh Nabi untuk tidak dimasukkan pemiliknya, orang yang dalam hatinya ada kesombongan ini, tidak dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat mithqal, seberat zarrah. Zarrah ini yang ma'ruf, yang kita dengar maknanya adalah sebesar biji sawi, seberat biji sawi, satu butir biji sawi. Atau dalam penafsiran ulama yang lain, bahwa zarrah ini adalah seekor semut yang paling kecil. Seberat itulah, bila mana ada kesombongan dalam hati, maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Ini luar biasa ancamannya, ini penyakit hati. Jadi Al-Fatihah ini dia adalah menjadi penyembuh dari penyakit ini, sebagaimana dia menyembuhkan penyakit badan. Ya, nanti akan dinukilkan riwayat-riwayatnya. Kata penulis, min asma'i suratil Fatihah al-kafiyatus syafiyah. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, gabungan dari dua kata, Al-Kafiyatus Syafiyah, yaitu sesuatu yang cukup dan penyembuh. Ya. Al-Kafiyah cukup, dan yang kedua Syafiyah penyembuh. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu obat. Kata beliau, fa fiha shifaa'un li amradil qulub. Fa fiha shifaa'un li amradil qulub. Dalam Al-Fatihah itu ada penyembuh penyakit hati. Yang tadi kita sebutkan sebahagiannya, yaitu iri dan sombong. Kemudian wa amradil abdan. Fiha shifaa'un li amradil qulub wa amradil abdan. Dan juga penyakit badan. Ya, surah Al-Fatihah. Fa in kana fil qalbi fasadu qasdin. Jika di dalam hati itu ada kerusakan, ada penyakit yang berkenaan dengan rusaknya niat, tujuan. Ya, hati kan, niat ini kan adalah perbuatan hati. Ketika dalam hati itu ada penyakit rusaknya niat, rusaknya tujuan, au fasadu niyah, rusaknya niat, au kana fihi riya, atau dalam hati itu ada penyakit riya. Penyakit riya ini juga termasuk penyakit hati. Riya itu penyakit hati dan sangat halus sekali. Makanya kata para ulama, riya ini penyakit orang-orang saleh. Ya, penyakit orang saleh. Karena syaitan, mereka untuk membawa atau untuk menyesatkan manusia, mereka ini tidak hanya dengan satu senjata untuk menyesatkan, membawa manusia ke neraka, itu bukan dengan satu cara. Makanya diriwayatkan dari perkataan Abu Darda dan sahabat yang lain, mereka mengatakan di antara tanda fikihnya seorang hamba, pahamnya seorang hamba dalam agama, bukan banyak hafalan, bukan banyak hafalan Al-Quran, bukan banyak hafalan hadis, bukan banyak hafalan pendapat-pendapat para ulama, perkataan para ulama, tetapi di antara tandanya, kata beliau, pahamnya seseorang itu terhadap agama adalah ketika dia tahu, dia mengerti, dia memahami dari mana setan masuk ke dalam dirinya. Dia tahu perangkap-perangkap setan. Kalau dia tahu perangkap setan, maka dia akan mengantisipasinya, berusaha untuk melindungi diri. Jadi ini fikihnya, tanda fikihnya seorang hamba terhadap agama Allah adalah dia tahu dari mana setan menyerangnya. Ya. Menyerangnya bukan seperti serangan orang-orang antara kita dengan kita, manusia. Nampak, walaupun mungkin dengan sniper, ya,
penembak ulung, penembak jitu dari jauh, tapi bisa saja dipantau oleh kecanggihan manusia sekarang ini. Tapi kalau setan menyerang, bagaimana kita tahu? Dia masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa kita, mengalir di tempat mengalirnya darah. Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dami. Kata Nabi SAW, setan itu berkeliaran di tubuh kita ini di tempat, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di tempat mengalirnya darah. Ya, di tempat mengalirnya darah. Dan dia berbisik-bisik bukan hanya di telinga, tapi berbisik-bisik di dalam dada. Alladzi yuwaswisu fi adzanin nas, di telinga manusia? Enggak. Berbisik-bisik ke dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kecanggihan syaitan yang diberikan oleh Allah sebagai cobaan ujian bagi manusia. Maka ketika seorang hamba memahami dari mana syaitan itu menyerangnya, itu merupakan tanda pahamnya dia terhadap agama. Makanya bila mana dia tidak bisa dihasut, dibujuk, digoda untuk berbuat maksiat, dan dia seorang ahli ibadah, maka syaitan akan berusaha untuk merusak ibadahnya dengan penyakit niat tadi, sakit riya tadi. Riya adalah beribadah agar dilihat oleh manusia. Berasal dari kata-kata, dari asal katanya ra'aya, ru'yatan, melihat. Kemudian riya ini berasal dari kata-kata ara yuri, memperlihatkan. Ya, riyaan artinya memperlihatkan ibadah kepada orang lain. Terkadang ini yang saya katakan tadi, halusnya riya yang merupakan penyakit hati. Terkadang tidak ada yang melihat kita beribadah, tidak ada yang melihat. Kita bangun di tengah malam atau sepertiga terakhir malam, semua orang terlena dalam mimpi yang indah. Semua terlelap dengan tidur yang nyenyak. Seseorang bangkit dari tidurnya, berwudu, kemudian dia tegak menghadap Allah, salat malam. Tidak ada yang melihat. Tetapi bagaimana syaitan itu bisa masuk sehingga orang yang tidak melihat saja bisa, ibadah yang tidak dilihat oleh orang saja bisa dijadikan oleh syaitan untuk seakan-akan dilihat oleh orang, dengan mengarahkan orang tadi untuk menceritakan ibadahnya, walaupun bukan dia yang mengatakan saya tadi malam sholat, tidak. Bukan itu yang diajak. Dan syaitan tidak akan sampai ke sana. Dia tahu orang ini akan tidak mungkin dengan mudahnya untuk digoda agar dia bercerita tentang sholatnya 13 rakaat, 11 rakaat, seterusnya. Tidak. Dia mungkin hanya bercerita untuk mengesankan kepada orang lain dia beribadah. Bisa saja misalnya tadi malam hujan jam 3 dini hari, luar biasa dinginnya, sulit untuk pergi keluar untuk berwudu. Ini kata-kata yang asalnya kan tidak ada masalah, tetapi syaitan ini menyeret selangkah demi selangkah agar ibadah kita dirusak. Ini sakitnya dalam hati. Ya, sakitnya di sini, dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi jika dalam hati itu ada kerusakan dalam tujuan, ada kerusakan dalam niat, ada kerusakan dalam riya, au kana fihi kibrun, bila mana dalam hati itu ada penyakit sombong, au kana fihi baghyun au zulmun, bila mana dalam hati itu ada al-baghi. Al-baghi ini melampaui batas, sifat kesombongan yang luar biasa, kezaliman, au ghairu dzalika, atau selain dari itu, fa ilajuhu fi syafiyati allati hiya suratul Fatihah, maka obatnya ada dalam surah Al-Fatihah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Subhanallah, ada dalam surah Al-Fatihah. Kita kenapa tidak sampai menyadari bahwa obat penyakit hati yang sampai masalah niat, riya, sombong tadi? Karena kita tidak mendalaminya. Makanya para ulama mengatakan ketika surah Al-Fatihah ini, termasuk Ibnu Qayyim yang tadi, surah Al-Fatihah ini merupakan intisari Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga disari oleh Allah, disimpulkan pada firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kata ini yang akan mengikis habis semua penyakit hati. Iyyaka na'budu,
Ini mengikis tujuan, rusaknya tujuan, niat, riya. Wa iyyaka nasta'in, ini obat dari kesombongan. Kalau seorang hamba itu dalam beribadah saja dia tetap membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, kesombongan apa yang akan muncul? Makanya orang yang benar-benar beribadah sesuai dengan kaidah ini tidak akan mungkin sombong dengan ibadahnya. Tidak akan mungkin berbangga-bangga dengan ketaatan yang dia lakukan. Kenapa? Karena ketika dia berhasil sholat, berhasil membaca sebuah buku, menghadiri pengajian, mengenal hukum-hukum agama, itu tidak terlepas dari pertolongan Allah. Bukan karena dia. Allah membimbing, membukakan pintu hatinya, membimbingnya memahami, memberikan dia kekuatan untuk bisa beribadah. Lalu apa kesombongan yang akan dia bangga-banggakan? Tidak akan ada. Nah, inilah rahasianya. Ketika penyakit-penyakit hati itu penyembuhnya ada dalam surah Al-Fatihah, itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Hampir sezaman dengan gurunya. Ya, mungkin lebih tua gurunya, tetapi dalam menimba ilmu dia mungkin sama-sama penuntut ilmu di zaman yang sama, satu level, tetapi akhir-akhirnya beliau mendapat hidayah. Ibnu Qayyim ini yang awalnya banyak karya tulisnya, ya, ilmunya luas, tetapi ketika berjumpa dengan Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, dia luar biasa, dan bahkan dia menjadi murid di antara murid terdekatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan sering kali dia menceritakan tentang hal-hal yang istimewa, yang khusus, yang hanya tahu orang-orang terdekat dengan Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Dia mengatakan, kathiran ma kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Kata Ibnu Qayyim, sering kali saya mendengar Ibnu Taimiyah berkata, iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya. Ya. Iyyaka na'budu, ini adalah obat dari penyakit riya. Kalau kita beribadah dan memahami kaidah ini bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, maka tidak akan masuk riya ke dalamnya walau sedikit pun. Ya, makanya maqam iyyaka na'budu ini harus disuburkan, harus ditumbuhkan, harus selalu ada dalam hati kita. Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Kenapa didahulu dalam susunan ilmu bahasa Arab yang maf'ul bihi itu biasanya berada di ujung. Ya, berada di ujung. Saya jadi teringat cerita lucu ya, dinukilkan oleh kawan-kawan ustaz-ustaz yang di kumpulan ustaz-ustaz di Indonesia ini, menceritakan sebuah dialog antara seorang suami dengan istrinya yang pakar bahasa Arab. Ya, yang pakar bahasa Arab. Ketika ia mengatakan, sesungguhnya saya mencintaimu, ana uhibbuki, kan itu bahasa Arabnya, yang objeknya kan itu di ujung, uhibbuki. Istrinya yang pakar bahasa Arab tidak puas dengan kata-kata ini, karena ungkapan ini tidak mengenyampingkan atau tidak memustahilkan ada cinta yang lain. Ya, dia mencintai yang lain. Saya mencintaimu, bukan tidak ada cintanya kepada yang lain, tetapi kalau untuk mengkhususkan dia yang dicintai, maka uslubnya yang objek ini dimajukan ke depan, dimajukan ke depan. Inilah uslubnya. Iyyaka na'budu, asalnya na'buduka, asalnya na'buduka, kami mengibadatimu. Ya, tetapi ungkapan ini tidak mengkhususkan. Makanya kalau memang Allah sendiri yang berhak mendapat ibadah kita, yang berhak untuk kita inginkan balasan darinya dalam ibadah-ibadah kita, maka dahulukan majukan objeknya. Jadi objeknya iyyaka. Makanya kata para ulama, iyyaka ini tufidut takhsis. Faedahnya untuk mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah. Makanya dalam terjemahan apa terjemahannya?
hanya kepadamu kami beribadah. Kalau na'buduka, kami mengibadatimu. Belum tentu dia tidak mengibadati yang lain. Dan itulah kesyirikan. Tetapi ketika diungkapkan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami ibadati, berarti di sana tidak ada yang disembah selain Allah Jalla fi'ula. Ini kata beliau, bahwa iyyaka na'budu, kata Ibnu Taimiyah, dan sering kali didengar oleh muridnya Ibnu Qayyim, ia mengatakan iyyaka na'budu itu obat untuk penyakit riya. Tanamkan apapun ibadah kita, ibadah yang bersentuhan dengan banyak orang, ibadah yang ditonton oleh banyak orang, ibadah yang tersembunyi dari pandangan mata orang, tetap iyyaka na'budu, tetap iyyaka na'budu. Karena itulah tujuan kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya. Potongan ayat ini, wa iyyaka nasta'in, ini obat dari penyakit sombong. Orang sombong itu kan merasa tidak butuh dengan siapa-siapa. Orang yang sombong kan dia merasa dia segala-galanya, mau apa dapat. Ya, orang yang menyombongkan diri merasa dia di atas dari segala-galanya. Dia melihat orang lain di bawah semuanya. Ketika ungkapan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, berarti dia benar-benar lemah. Dia tetap membutuhkan pertolongan. Nah inilah, dan ini tentu didalami, dipahami, ditadabbur, bukan hanya sekedar dimengerti, dipelajari, dihafal, sekedar itu saja tanpa diterapkan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarak, diberkahi, di dalamnya banyak keberkahan. Barang siapa yang memperhatikannya berkah, membacanya berkah, mempelajarinya berkah, memilikinya berkah, mengamalkannya berkah, semuanya keberkahan karena dia firman Allah. Wa man ahsanu qawlan, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka sudah dikunci sehingga tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran walau secerdas-cerdasnya. Karena untuk paham kitabullah ini tidaklah selamanya membutuhkan kecerdasan. Untuk memahami agama ini tidaklah selamanya membutuhkan kecerdasan, sama sekali tidak. Makanya orang-orang dahulu yang menyimpang, ulama, tokoh-tokoh dahulu yang menyimpang, itu terkenal dengan kecerdasannya, tetapi mereka tidak mampu, gagal paham memahami kitab Allah, gagal. Makanya Ibnu Taimiyah mengungkapkan mereka itu utu zakaan, mereka memiliki kecerdasan, ya, kecerdasannya luar biasa. Walam yu'tau zakaan. Dia kata-kata yang sama, cuma berbeda di pangkalnya. Yang pertama dzal, yang kedua zai. Utu zakaan, mereka memiliki kecerdasan, tetapi mereka tidak memiliki kesucian hati. Jadi kecerdasan mereka itu tidak berpengaruh ke hati. Sementara pemahaman yang benar membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ibnu Taimiyah, ya, karena kita masih dalam pembicaraan ungkapan dia, membahas ungkapan dia, diceritakan dia sebelum meninggal dunia dia akan dipenjara di Qal'atu Dimashq, di benteng Damaskus, ya. Dan dia sudah tidak dibiarkan untuk membawa kertas
untuk membawa pena, untuk ikut bersamanya siapapun juga. Tidak boleh dikunjungi. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya ketika di penjara, dia diizinkan membawa kertas sebanyak-banyaknya. Makanya banyak karyanya muncul dalam penjara. Ya. Sebelum meninggal dunia itu, dia tidak dibiarkan membawa apa-apa. Tetapi bagi seorang yang beriman yang selalu produktif, iman itu selalu memproduksi. Iman bila benar-benar, bila mana tumbuh kokoh di dalam dada, dia pasti membuahkan hasil yang tidak akan ada musimnya. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Apakah kalian tidak melihat Allah memberikan perumpamaan kalimat tayyibah, itu kalimat la ilaha illallah yang menanam, yang menancapkan keimanan di dalam dada, yang akarnya kokoh ke dalam perut bumi. Asluha thabitun, batangnya kuat, kokoh, dan cabang-cabangnya tinggi di langit. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha, buahnya terus ada, kullahinin, setiap waktu, tidak ada musimnya. Inilah iman. Makanya ketika beliau masuk penjara dan tidak dibiarkan membawa apa-apa, dia gunakan hari-hari dan waktu-waktunya dalam penjara untuk bersama kitabullah. Dikhatamkannya sekali, ditadaburinya, bahkan dia mengeluarkan ungkapan yang luar biasa. Dia merasa menyesal sekali. Aduhai, kiranya dahulu saya melakukan hal yang seperti ini. Tersungkur kepada kitabullah. Artinya hari-harinya, waktu-waktunya bersama kitabullah. Baru merasa menyesal. Padahal orang yang membaca karyanya, seakan-akan Al-Quran itu dibuka di hadapannya. Dia ambil dari mana ayat, diletakkannya dalam kitab. Hafalan. Seakan-akan nampak ketika dia ingin ayat, nampak ayat itu kemudian dibawa, diletakkan dalam tulisannya. Untuk satu permasalahan saja, mungkin belasan dan bahkan puluhan dalil. Dalam sebuah kitabnya namanya Al-Aqidatut Tadmuriyah, Risalah Tadmuriyah, dalam masalah asma dan sifat, dia ingin menukilkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah. Luar biasa. Sebentar-sebentar ayat. Satu halaman itu, satu lembar ya, bukan satu halaman, satu lembar itu mungkin ungkapannya hanya qala wa qala wa qala. Sisanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarnya perhatiannya kepada Al-Quran, tetapi tetap dia menyesali, masih merasa bahwa dia melalaikan Al-Quran. Sampai ketika dia membaca ayat terakhir dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Ya. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Setelah membaca ayat itu tentang orang yang berada di surga, di tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah, ketika itu naiklah ruhnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 81 kali khatam. Akhirnya dia membaca ayat tadi tentang surga dan ruhnya naik, dicabut oleh malaikat. Subhanallah. Produksi pahala yang luar biasa. Bila mana tidak bisa melakukan ini, dia masih bisa melakukan ibadah yang lain. Dia di dalam penjara itu masih sempat dengan menyempatkan diri dengan Al-Quran. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya kembali kita kepada ungkapannya tadi bahwa wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini akan mengobati penyakit sombong dalam diri kita. Kalau kita masih bergantung kepada Allah, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, fala haula lana wala quwwah, kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan tanpa anugerah dari Allah. Seorang hamba yang bertawakal kepada Allah. Tadi atau kemarin kita membaca Sahih Muslim dalam Kitabul Fadail setelah salat subuh. Salah satu bab di Kitabul Fadail tentang Nabi
Ibnu An-Nawawi membuatkan bunyi bab ketawakalan Nabi kepada Allah dan sempurnanya penjagaan Allah terhadap beliau dari manusia. Diceritakan oleh salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, atau sahabat yang lain saya lupa. Mereka dalam perjalanan perang, kemudian sekembalinya dari peperangan mereka istirahat di sebuah lembah yang banyak pohonnya, ada di antaranya pohon-pohon berduri. Nabi SAW perintahkan untuk istirahat, maka istirahatlah. Nabi SAW memilih sebuah pohon yang besar, kemudian dia gantungkan pedangnya, hadis Sahih Muslim, pedangnya di salah satu dahan pohon tersebut, dan dia merebahkan badannya. Karena kelelahan dia langsung tertidur. Tiba-tiba datang seseorang yang memang mengintai dari awal untuk membunuh Nabi. Ketika Nabi sudah tertidur, sementara para sahabat yang lain berpencar-pencar, dan mereka pun terlelap tidur karena kelelahan. Sudah berperang, perjalanan lagi, akhirnya mereka terpencar, kemudian mereka terlelap, tertidur. Orang tadi mengambil pedang Nabi yang tergantung, kemudian dihunuskannya kepada Nabi. Falam astayqiz, kata Nabi SAW, saya tidaklah terbangun illa wasayfu saltan fi yadih, kecuali pedang itu sudah terhunus di tangannya dan mengancamkan kepada saya. Sementara Nabi sedang terbaring. Orang kalau sudah terbaring sulit untuk berjaga diri. Kalau masih berdiri kan masih punya kesempatan untuk menendang, untuk mengelak. Tapi kalau sudah terbaring, dia duduk, dia berdiri di atas kepala Nabi, ujung pedang di leher Nabi, ya, di leher Nabi. Lalu dia mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang akan mampu melindungimu dari saya? Ya, kata Nabi SAW, Allah. Diulanginya lagi, man yamna'uka minni, siapa yang mampu melindungi kamu dari saya sekarang ini? Kata Nabi SAW, Allah. Kemudian tiba-tiba ditariknya pedangnya kembali dalam riwayat yang itu. Kemudian dia masukkan lagi ke sarungnya, kemudian dia gantungkan, dan kemudian dia duduk di dekat Nabi SAW. Subhanallah, bagaimana dengan mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalikkan hati orang tadi yang asalnya tinggal menusukkan, karena memang dia mengintai terus untuk membunuh Nabi. Tetapi setelah Nabi mengatakan yang melindunginya Allah, dan Allah memang melindungi Nabinya. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungimu dari manusia. Allah yang melindungi Nabi dari kepungan pasukan khusus Quraisy ketika malam hijrah. Dikepung rumah Nabi tentara khusus, tapi mereka tidak berhasil karena Allah yang melindunginya. Illa tansuru faqad nasarahu Allah, jika kalian tidak menolongnya, Allah akan menolongnya. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami mencukupimu hai Muhammad untuk membalas orang-orang yang mencelamu, mencaci makimu. Allah yang membela nabinya, Allah menjanjikan untuk membela nabinya. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi benar-benar bertawakal kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindunginya. Begitu pula kita, bila mana kita beribadah itu menonjolkan kemampuan kita, maka lambat laun kita akan jauh dari taufik Allah, akan jauh. Tetapi kalau kita selalu berharap pertolongan Allah, makanya di antara hikmah kenapa kita disyariatkan untuk mengucapkan bismillah, ini rasa ketergantungan yang luar biasa kepada Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bahaya di situ, kata para ulama, ada yang mengatakan babul isti'anah, baul isti'anah, bab untuk meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah ketika kita hendak keluar rumah, ketika kita hendak memulai apapun pekerjaan kita. Ini luar biasa. Maka wa iyyaka nasta'in, ini obat dari penyakit sombong. Dan sombong sudah kita ketahui penyakit yang sangat berbahaya. Belum ada tanda-tanda Isya? Hah? Biasanya 1 menit lagi. Ya, siap-siap sajalah. Kita cukupkan. Atau setelah azan masih ada? Masih ada. Ya. Jadi setelah azan kita lanjutkan.
untuk sementara kita cukupkan menunggu datangnya waktu azan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, fa iyyaka na'budu tudhhibu marada al-mura'ati wat-tasannu'i lil makhluqin. Firman Allah, iyyaka na'budu, akan menghilangkan penyakit mura'at, yaitu riya, wat-tasannu' yaitu melakukan hal-hal yang ingin mendapatkan perhatian manusia. Wa tasannu' lil makhluqin. Jadi amal ibadahnya agar diperhatikan oleh orang saja. Iyyaka na'budu ini akan menghilangkannya. Tadhkiran lil 'abdi. Iyyaka na'budu ini bagaimana kita menjadikan dia penyembuh dari penyakit tadi? Karena iyyaka na'budu ini akan selalu mengingatkan seorang hamba bimaqamil ikhlas, tentang kedudukan ikhlas
alladzi huwa asraful maqamat, yang mana ikhlas itu merupakan maqam yang sangat mulia. Ikhlas itu maqam yang sangat mulia. Kenapa dia maqam kedudukan yang mulia, yang sangat mulia? Karena dialah yang membedakan, ikhlas ini yang membedakan antara orang yang saling beribadah, yang sama-sama beribadah. Yang satu berada di tingkat yang tertinggi dalam kemuliaan, yang satu lagi berada di tingkat yang paling rendah. Padahal ibadah yang dia lakukan sama. Salat yang dilakukan sama, dari mulai awal dan sampai akhir sama. Tetapi keikhlasan itu yang menjadikan si A mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, si B mendapatkan kehinaan dan dia hampa, tidak mendapat apa-apa. Apa yang menyebabkannya? Ikhlas. Maka ikhlas adalah asraful maqamat wa bi'azimi thawabil akhirati li ahlihi. Iyyaka na'budu mengingatkan tentang tingginya kedudukan ikhlas dalam beribadah. Bahkan iyyaka na'budu ini menjadikan orang yang melakukan kegiatan mubah saja, seperti makan mubah, tidur mubah, tetapi dengan iyyaka na'budu tadi dia bisa mendapatkan kemuliaan. Makanya kata para ulama salaf, ulama-ulama dahulu, ya saya ragu apakah diungkapkan oleh sahabat atau tabi'in. Ia mengatakan inni ahtasibu min naumati kama kuntu ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya saya berusaha untuk berharap pahala dari tidur sebagaimana saya berharap pahala dari salat tahajud. Tidur kan mubah, tetapi dengan iyyaka na'budu ini dia bisa memperoleh pahala. Sama dengan orang makan kan mubah, kebutuhan, tetapi dia bisa menjadi pahala bila mana iyyaka na'budunya tepat, bahwa dengan yang mubah tadi dia bisa terhindar dari dosa dan memberikan dia kekuatan untuk beribadah. Ini luar biasanya iyyaka na'budu bisa menjadikan sesuatu yang mubah, yang tidak akan memperoleh pahala pelakunya, bisa dengan iyyaka na'budu tadi dia memperoleh pahala. Seperti tadi, dia tidur berpahala, dia makan berpahala, padahal kan kebutuhan mubah, tapi dengan iyyaka na'budu dia mendapatkan pahala dengan perkara yang mubah, apalagi yang ibadah. Kemudian wa bi'azimi thawabil akhirati li ahlihi. Iyyaka na'budu ini mengingatkan kita tentang besarnya balasan bagi orang yang ikhlas di akhirat. Wa bi'azimi thawabil akhirati li ahlihi. Ini iyyaka na'budu ini mengingatkan, menjanjikan orang yang melakukan ikhlas tersebut, beribadah hanya kepada Allah, balasan pahala yang besar di akhirat. Ya. Kenapa? Di dalam surat Al-Isra ayat 19 menegaskan ini. Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Jadi iyyaka na'budu ini mengingatkan betapa besarnya pahala orang yang menerapkan iyyaka na'budu ini, balasan pahala yang akan besar didapatkannya di akhirat. Berdasarkan ayat ini, surat Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat, ini yang pertama. Ini kunci yang pertama, yaitu ingin akhirat. Menginginkan akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, ini yang kedua, dan dia melakukan usaha akhirat. Jadi akhirat itu ada usaha-usahanya, ada pekerjaan-pekerjaan akhirat, ada amalan-amalan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa huwa mu'min, ini syarat utama, dan dia dalam keadaan beriman.
Ini 3 syarat untuk memperoleh banyaknya pahala, besarnya balasan nanti di akhirat. Yang pertama, ada keinginan. Ya, ada keinginan. Sekarang kita tidak terlalu ingin dengan akhirat, karena yang ada di hadapan kita itu balasan ingin langsung, ingin mendapatkan balasan langsung. Makanya ketika bersedekah dijanjikan keuntungan duniawi, kita bersemangat bersedekah. Tapi kalau yang dijanjikan adalah balasan di surga, kita tidak terlalu bersemangat. Apalagi ayat hadis yang mengatakan sedekah tidak mengurangi harta. Mana ada yang terpengaruh dengan hadis ini? Mustahil. Masa sejelas-jelasnya dalam dompet saya ada 500 ribu, kemudian saya ambil 2 lembar, saya masukkan ke kotak, berkurang atau bertambah? Berkurang. Tidak sesuai dengan fakta. Ini kan balasan di akhirat. Tetapi kalau seandainya dalam himbauan untuk bersedekah itu akan menjanjikan keuntungan usaha, dibuat pula contoh-contoh, ini si fulan dahulu ketika sedekahnya luar biasa tuh, lihat. Akhirnya orang bersemangat. Itulah kita, bahwa balasan akhirat itu, keinginan untuk akhirat itu lemah sekali. Itu kondisi kita. Padahal syaratnya itu aradal akhirah, kemudian ada usaha. Kalau ingin akhirat, ada usaha akhirat. Kemudian yang kuncinya adalah beriman. Lalu kata Allah menjanjikan, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, maka merekalah yang usahanya disyukuri. Siapa yang akan mensyukurinya? Allah Subhanahu wa taala. Allah bila mana memberikan balasan kepada suatu ibadah dengan syukur, maka Allah akan memberikan balasan tidak setimpal dengan amalan. Amalan kita 10 tetapi balasannya 100. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Dan bahkan bisa menjadi, kalau sedekah, menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Pahalanya kemudian nanti balasannya itu lama. Bukan 1 kali. Ya. Orang sekarang berusaha untuk cari dunia, berlomba-lomba dunia, terkadang yang didapatkan sekali saja. Untung 1 kali, kemudian setelahnya rugi. Ya. Untung 1 tahun, kemudian tahun berikutnya bangkrut. Tetapi kalau akhirat, kalau sudah mendapatkan balasan dari Allah, maka selama-lamanya akan mendapatkan balasan. Tidak ada batas akhirnya. Ini balasan dari Allah. Wa fakana faulaika kana sa'yuhum mashkura. Penyebabnya apa? Iyyaka na'budu. Penyebabnya ketika kita benar-benar mendalami makna ayat iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata beliau, ayat ini tu'arriful abda biftiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih. Memperkenalkan seorang hamba bahwa dia butuh kepada Allah. Tidak akan mungkin dia lepas dari pertolongan Allah. Wastimdadihil ma'unata minhu subhanahu 'alal dawam. Dan dia senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah. Tidak akan mungkin seorang hamba itu bisa lepas dari pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in ini. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Fatir 15. Dalam surat Fatir 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian fakir kepada Allah. Ya, fakir kepada Allah, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, kita butuh kepada Allah. Karena kita tidak akan mungkin dengan kekuatan bisa menjaga diri dari bahaya. Dengan kecerdasan tidak mungkin kita bisa selamat selama-lamanya. Dengan kedudukan yang tinggi kita tidak akan mungkin terlepas dari berbagai macam cobaan. Siapa yang kaya di dunia ini? Diceritakan oleh Allah, Qarun, dibinasa. Siapa yang paling tinggi kekuasaannya? Diceritakan oleh Allah, Fir'aun, binasa. Tetapi kalau kita selalu bergantung kepada Allah, maka bila mana Allah menjaga kita, tidak akan mungkin ada yang mampu untuk menyakiti kita. Maka manusia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadza baqiyatul ayat wa hakadza baqiyatul ayat, dan begitulah ayat-ayat berikutnya fi hadhihi surah, di dalam surah Al-Fatihah, kulluha,
seluruhnya tu'aliju amradal qulub, mengobati penyakit hati. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang terakhir, seluruh surat Al-Fatihah itu ayat-ayatnya mengobati hati dan memiliki kesembuhan untuk penyakit-penyakit hati. Ini untuk penyakit hati, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan uraian atau membaca tentang penyakit badan. Al-Quran, Al-Fatihah mengobati penyakit badan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tidak buka pertanyaan. Sudah ada tanda dikumandangkan iqamah. Nanti setelah salat bisa Bapak jumpai saya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.